Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Miranda, NPM 22140211. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar seni tari untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seni tari yang dibawakan oleh Ibu Monica Teresia, Magister Pendidikan. Baiklah, jadi apa sih yang dimaksud dengan seni tari itu? Seni tari adalah kesenian yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau maksud dengan diiringi musik. Seni tari mempunyai unsur-unsur utama dan unsur-unsur pendukung. Adapun unsur-unsur utama seni tari terbagi menjadi 4, yaitu wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Wiraga adalah unsur seni tari yang berkaitan dengan gerakan-gerakan. Yang kedua yaitu wirama. Wirama adalah unsur tari yang berkaitan dengan irama atau musik pengiring. Yang ketiga yaitu wirasa. Wirasa adalah unsur tari yang berkaitan dengan perasaan emosional untuk menghayati sebuah tarian. Yang keempat yaitu wirupa. Wirupa adalah unsur tari yang berkaitan dengan ekspresi melalui mimik wajah. Adapun unsur-unsur pendukung seni tari itu seperti panggung, riasan, kostum, dan masih ada lagi yang lainnya. Seni tari juga mempunyai jenis-jenis yang terbagi menjadi 3, yaitu jenis tari berdasarkan pola gerakan. Yang kedua, jenis tari berdasarkan koreografi. Yang ketiga yaitu jenis tari berdasarkan tema. Nah, jenis tari berdasarkan pola gerakan ini terbagi menjadi 2, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari tradisional ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu tari tradisional rakyat dan tari tradisional klasik. Tari tradisional rakyat ini adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu kalangan masyarakat pada suatu daerah. Tarian tradisional klasik adalah tarian yang berasal dari keraton dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua yaitu tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari yang diciptakan dari modifikasi dan pengembangan tari tradisional kontemporer atau budaya-budaya yang ada. Selanjutnya, jenis tari berdasarkan koreografi. Jenis tari berdasarkan koreografi ini terbagi menjadi 3, yaitu jenis tari tunggal, jenis tari berpasangan, jenis tari berkelompok. Jenis tari tunggal ini adalah jenis tari yang dilakukan oleh satu orang. Yang kedua yaitu jenis tari berpasangan. Jenis tari berpasangan ini adalah jenis tari yang dilakukan secara berpasangan, baik itu perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke laki-laki, dan laki-laki ke perempuan. Yang ketiga yaitu jenis tari berkelompok. Jenis tari berkelompok ini adalah jenis tari yang dilakukan secara beramai-ramai atau lebih dari 2 orang. Selanjutnya saya akan masuk pada jenis tari berdasarkan tema. Jadi jenis tari berdasarkan tema ini terbagi menjadi 2, yaitu jenis tari dramatik dan jenis tari non-dramatik. Jenis tari dramatik ini adalah jenis tari yang menggunakan cerita, sedangkan jenis tari non-dramatik adalah jenis tari yang tidak menggunakan cerita. Selanjutnya, habis dari jenis-jenis, kita akan masuk pada fungsi seni tari. Fungsi seni tari yaitu diantaranya sebagai seni tari sebagai sarana upacara.
Seni tari digunakan dalam upacara atau ritual keagamaan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan penghormatan. Yang kedua yaitu seni tari sebagai sarana hiburan. Jadi maksud seni tari sebagai sarana hiburan itu yaitu seni tari dapat memberikan kepuasan emosional dan kesenangan bagi penonton. Yang ketiga yaitu seni tari sebagai sarana pertunjukan. Nah, maksudnya itu seni tari dapat menjadi sebuah pertunjukan yang menarik perhatian penonton. Yang keempat yaitu seni tari sebagai media pendidikan. Yang dimaksud dengan seni tari sebagai media pendidikan yaitu seni tari dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempelajari tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tarian. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.